illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin. Turut berduka cita, Bapak. Turut berduka cita. Terima kasih. Pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Ayah, kebutuhan di rumah udah mulai habis nih, ditambah usaha sembako kita udah mulai menurun. Iya bun, ini lagi ayah pikirin juga. Mau sampai kapan gini terus? Apa-apa susah. Ya bun, ayah lagi usahain biar bisa balik lagi. Oh iya, aku baru ingat, ibumu kan punya tanah 3 hektar di kampung, kenapa nggak kita jual aja? Oh iya, aku juga baru ingat kalau ibu meninggalkan tanah 3 hektar. Kalau gitu nanti aku bahas dengan adikku. Iya ya. Papa gimana soal tanah yang di kampung itu kira-kira mau diapakan? Oh, tanah itu rencananya sih mau papa wakafkan. Terus Mas Aman sudah tahu soal ini? Belum sih, tapi nanti mau dibicarakan dengan Mas Aman. Oh ya, besok mau gak lihat tanahnya sekalian jalan-jalan? Boleh, Pak. Ada Bapak Udin, Ada Pak. Ibu Nopi, Bu Masalah. Mau kemana, Pak? Mau jalan-jalan aja sekalian mau lihat tanah di sana. Kalau gitu kami permisi. Ya udah. Nah, Mah, jadi tanah ini akan papa wakafkan. Oh, jadi ini tanah yang ingin Papa wakafkan. Ya, jadi dengan luas tanah sekitar 3 hektar, tanah ini akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat di kampung seperti pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi begitu, Pak. Ya, jadi rencananya Papa ingin membahas tanah ini dengan Abang Saman. Iya, Pak. Kita lanjutlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin mana Udin? Udin ada di dalam. Suruh keluar. Ada yang mau saya bicarakan. Kalau ada yang mau dibicarain, masuk aja dulu, nanti dipanggilkan Udin. Duduk aja dulu. Bang, ada urusan apa? Abang datang ke sini? Aku mau membahas tentang tanah. Kata orang, benarkah tanah ini mau diwakafkan? Benar. Kenapa? Soalnya tanah itu untuk kebutuhan masyarakat kampung. Aku tidak setuju tanah ini diwakafkan. Aku tetap ingin tanah ini diwariskan. Tapi bang, Tidak. Kalau kamu tetap ingin diwakafkan, urusan ini akan saya bawa ke pengadilan. Silakan masuk. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, saya ingin mengajukan gugatan perdata. Sebelumnya apakah Bapak sudah menyiapkan gugatan tertulis? Sudah Bu, ini Saya cek terlebih dahulu ya. Sebelumnya gugatan ini ditunjukkan kepada siapa dan terkait hal apa? gugatan ini ditunjukkan kepada adik saya yang bernama Udin terkait hal persoalan tanah orang tua kami. Adik saya ingin tanah itu diwakafkan, namun saya ingin tanah itu dibagikan sebagai warisan.
Baik, dokumen ini sudah lengkap. Silakan Bapak membayar biaya perkara di loket pembayaran. Silakan dibawa ya, Pak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 006-PDT-G-2024-PA Martapura antara pihak penggugat Saman melawan pihak tergugat Udin pada hari Senin 4 November 2024. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama. Perkara perdata dengan nomor registrasi 006-PDT-G-2024-PA Martapura antara pihak penggugat Saman dengan pihak tergugat Udin pada hari ini Senin 4 November 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Martapura dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah memeriksa kelengkapan identitas para pihak, kami di sini Majelis Hakim berdasarkan Surat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kami majelis mengajak kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan untuk diperiksa, agar nanti bisa tercapai kesepakatan dan perdamaian antara kedua belah pihak. Jangka waktu dari mediasi adalah 30 hari kepada masing-masing pihak. Kepada pihak penggugat, apakah memiliki mediator tersendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah memiliki mediator tersendiri? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, oleh karena para pihak tidak memiliki mediator tersendiri, maka di sini kami Majelis Hakim menunjuk mediator, yaitu kami menunjuk Saudari Najwa SH sebagai mediator pada perkara kita hari ini. Apakah pihak penggugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Oleh karena itu, sidang ditutup. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazwa Eka Kolbi, SHMH. Saya seorang mediator bersertifikat yang ditugaskan oleh pengadilan untuk memediasi bapak-bapak hari ini. Selanjutnya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai kepada penggugat. Saya Saman sebagai penggugat. Saya Claudia sebagai istri penggugat. Saya Udin, saya sebagai tergugat. Saya Diva sebagai istri tergugat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya memulai mediasi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat, Bu. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang bapak-bapak kali ini, pengadilan telah menunjuk saya sebagai fasilitator atau mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mediasi. Jadi bapak-bapak,
Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling bertukar, berdialog, berunding untuk menemukan titik temu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini dan juga saya akan netral, saya tidak akan memihak kepada penggugat maupun tergugat. Namun, sebelum saya memulai mediasi ini, saya sampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Pertama, saya akan memberikan kesempatan secara bergantian kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Lalu saya akan mencari kesepakatan dari permasalahan yang diungkapkan oleh penggugat dan juga tergugat. Lalu saya akan mendefinisikan, menentukan arah pembicaraan ini kemana. Setelah itu, kita akan melanjutkan dalam tahapan negosiasi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan negosiasi ini mendapatkan kesepakatan berhasil dan kita akan menyusun kesepakatan ini di akhir. Baik, Bapak-bapak, sepakat ya untuk tahapan itu? Sepakat. Baik, mudah-mudahan tidak keluar dari permasalahan ya, Bapak Saman. Setuju. Pak Udin? Setuju. Oke. Baiklah, sebelum tahapan mediasi ini kita lakukan, kita bikin tata tertib terlebih dahulu, Pak. Karena kalau tidak ada tata tertib, nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya berjalan lancarnya mediasi kita hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenankan para pihak bergantian untuk berbicara, dan tidak boleh ada yang memotong, paham ya? Paham. Kalau Pak Udin sedang berbicara, jangan dipotong oleh Pak Saman. Kalau Pak Saman sedang berbicara, jangan dipotong oleh Pak Udin. Yang kedua, tidak diperkenankan berbicara kasar. Bahasa-bahasa yang kurang sopan atau etis jangan dikeluarkan juga. Dan jangan saling menyerang, baik secara verbal maupun non-verbal. Jangan menggunakan kekerasan dan jangan pakai emosi. Kita menggunakan kepala dingin ya, Bapak-bapak, untuk mencari solusi permasalahan. Sepakat dengan aturan ini? Sepakat. Oke, baik. Setelah tata tertib disetujui, saya harap Bapak-bapak menghormati tahapan dan tata tertib proses mediasi kita hari ini. Dan perlu diketahui, jika dimungkinkan nanti kesepakatan belum tercapai, saya akan melakukan kaukus. Kaukus itu pertemuan terbatas 4 mata antara saya, penggugat, ataupun dengan tergugat. Nanti secara bergantian bisa menunggu di luar atau nanti menunggu di ruangan lain. Paham? Paham, Bu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai mediasi siang ini. Saya persilakan terlebih dahulu kepada penggugat Bapak Saman untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul saya telah melakukan layanan gugatan kepada saudara Pak Udin, yang mana gugatan ini berisi tentang sengketa tanah. Dari secara kronologis saya ingin menceritakan bahwa pada bulan Oktober itu saya pergi ke pasar membeli kebutuhan di rumah. Nah, pada saat itu saya bertemu Karim, teman saya di kampung. Menanyakan tanah itu mau diapakan? Ya, saya jawab saja mau dijual. Kaget dong dia. Kata tanah itu mau diwakafkan untuk kebutuhan di kampung. Loh, kata saya, ini tidak benar. Kenapa tiba-tiba ingin mewakafkan tanah itu? Lalu keesokan harinya saya ke rumah dia. Ternyata benar dia ingin mewakafkan tanah itu. Marah dong saya. Karena tidak ingin tanah itu jadi tanah wakaf. Saya gugatlah perkara ini ke pengadilan. Oke. Baik, terima kasih Pak Saman atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Udin. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya mencoba untuk meluruskan kasus ini. Saya mohon maaf sebelumnya dengan Abang Saman karena tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu. Jadi sebelum almarhum Ibu meninggal, Ibu pernah menyinggung soal tanah itu dan kebutuhan di kampung. Kata Ibu, bagus kalau tanah ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi dalam pikiran saya, apa tidak saya wakafkan saja tanah ini? Tidak, Ibu tidak pernah mengatakan hal itu dengan saya. Sabar Pak Saman, biarkan Bapak Udin menyelesaikan pembicaraannya terlebih dahulu. Tenang, Lanjut Pak. Pak Udin. Saya tidak bermaksud seperti itu. Cuma karena alasan itu saya ingin mewakafkan tanah itu. Saya tidak setuju kalau tanah itu diwakafkan, karena saya merasa ada hak saya dalam tanah itu. Dan juga Ibu tidak pernah berkata hal itu semasa hidupnya. Ibu bilang tanah itu milik kita berdua, bukan hanya milik kamu.
Nah, karena itu milik kita berdua, makanya kemarin pada saat aku melihat tanah itu, aku ingin ke rumah abang. Lalu tiba-tiba abang datang ke rumah. Karena aku tidak ingin tanah itu jadi tanah wakaf. Kenapa jadi abang tidak ingin tanah itu diwakafkan? Sedangkan usaha ibu, semua usaha ibu, semua harta ibu sudah abang lanjutkan. Apa yang kurang dari abang? Biar bagaimanapun, aku tidak akan setuju kalau tanah itu diwakafkan. Tidak akan. Aku tetap ingin tanah ini diwakafkan. Mungkin alangkah baiknya setelah melalui diskusi panjang hari ini, kita belum berhasil mencapai kesepakatan bersama. Namun ini bukan akhir dari proses mediasi Bapak-bapak ya. Saya mengapresiasi upaya dan keterbukaan dari kedua belah pihak dalam menyampaikan pandangan masing-masing. Untuk itu, saya mengusulkan kita melanjutkan mediasi ini pada hari berikutnya agar kita punya waktu untuk merenungkan apa yang telah dibahas hari ini dan mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Apakah semua pihak setuju? Setuju. Bapak Saman? Setuju. Bapak Udin? Setuju. Oke. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak. Saya harap kita dapat kembali dengan pikiran yang lebih terbuka pada sesi berikutnya. Sampai jumpa besok. Semoga kita bisa mencapai solusi yang terbaik bersama. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih telah kembali untuk melanjutkan proses mediasi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya memulai mediasi ini, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, mari kita merefleksikan apa yang telah kita diskusikan pada sesi kemarin. Saya harap kita bisa melanjutkan dengan semangat baru untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Adakah hal yang ingin disampaikan sebelum kita melanjutkan mediasi ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembicaraan. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk menggugat. Baik. Saya tetap tidak akan menyetujui tanah ini menjadi tanah wakaf. Tapi tanah ini bang sangat membantu untuk kebutuhan di kampung. Kebutuhan di kampung, kamu pikir aku tidak perlu kebutuhan? Kulihat-lihat usaha bang makin maju aja. Kemarin ku dengar bang bisa merenovasi rumah. Iya, usaha abang memang maju, tapi awal tahun. Sekarang usaha abang lagi turun. Makanya aku ingin tanah itu jadi warisan. Tanah ini sangat bermanfaat bang untuk kebutuhan di kampung. Apalagi di kampung sangat membutuhkan lahan yang besar untuk membangun pembangunan masjid. Bisa kamu mengatakan di depan aku ya? Bukan begitu bang, aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu ingat, ketika kamu susah, ketika kamu berjuang dulu, siapa yang membantu kamu? Siapa yang bekerja sampai malam hanya untuk memenuhi kebutuhan di rumah? Harap tenang, Bapak Saman. Sabar. Kamu tahu, saat itu bapak lagi sakit-sakitan. Tidak. Sekalipun aku tidak pernah meminta hal itu. Sudah aku bilang, dulu aku bisa mencari uang sendiri. Tapi apa? Siapa yang jagain bapak? Berani sama aku ya? Bukan begitu bang. Sabar Bapak Udin, sabar. Sabar. Tenang, tenang. Aku tidak menyangka selama ini apa yang sudah aku usahakan untuk keluarga. Ini balasan kamu ke aku. Bagaimana sakitnya aku mengusahakan apapun itu untuk bapak, untuk ibu, untuk kamu. Dan kamu balas seperti ini. Hebat kamu ya. Aku tidak maksud seperti itu bang. Sampai kapan aku tidak akan setuju tanah itu menjadi tanah wakaf? Selamat masuk. Ya. Oke, terima kasih ya. Kira-kira Bu, Bapak Saman sudah dihubungi atau belum? Bapak Saman tadi sudah saya hubungi, cuman sampai sekarang masih belum ada balasan dari beliau. Pak Udin,
Kata Bapak Saman, beliau tidak ingin bertemu karena masih menyimpan rasa dendam dengan Anda. Kira-kira Bu, mediasi ini masih bisa tidak dilanjutkan? Masih bisa. Dengan cara apa Bu? Kaukus. Seperti apa itu Bu? Seperti yang sudah pernah saya bahas di awal, kaukus itu pertemuan terbatas 4 mata antara saya dengan penggugat maupun dengan tergugat. Lalu, kaukus itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kaukus pertama, privasi dan kepercayaan. Kedua, menggali informasi lebih dalam. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Keempat, menyelesaikan konflik sensitif. Kelima, mengurangi ketegangan. Lalu, kekurangan dari kaukus, kurangnya transparansi, memakan waktu lebih lama, resiko ketidaksetaraan informasi, kesalahpahaman, ketergantungan pada mediator. Kalau memang begitu, saya serahkan kepada Ibu untuk perkara ini bisa dilanjutkan melalui jalur mediasi, Bu. Selamat datang. Saya di sini untuk membantu menyelesaikan masalah tanah wakaf ini. Mari kita mulai dengan mendengar pandangan Anda. Saya merasa berhak atas tanah tersebut karena ini adalah warisan keluarga saya. Saya ingin memastikan hak saya diakui. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak Salman, kenapa waktu mediasi kedua Pak Salman tidak hadir? Karena saya masih menyimpan dendam. Baik, saya mengerti. Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang kepentingan Anda. Apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan tanpa kehadiran pihak lain? Saya ingin mengungkapkan kekhawatiran saya tentang niat pihak lain yang mungkin tidak menghargai hak warisan ini. Saya kesal sama Udin karena saya tidak merasa dihargai sama sekali. Oke. Saya akan melakukan kaukus untuk membahas hal ini lebih dalam dan menjaga kerahasiaan kita. Dan kita akan mencari solusi yang saling menguntungkan. Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah datang kembali untuk melanjutkan proses mediasi ini. Seperti biasa, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dari pihak penggugat untuk menyatakan. Baik. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa saya menginginkan agar tanah tersebut menjadi tanah waris. Dan dari pihak Udin, ini harus melakukan komunikasi terlebih dahulu. Jangan ambil keputusan sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi kemungkinan tanah tersebut dibahas bersama dan tetap menjaga komunikasi di keluarga. Dari pernyataan Bapak Salman, apakah ada tanggapan dari Bapak Udin? Dari saya pribadi, sebelumnya ingin memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Salman. Karena sebenarnya saya sangat kecewa karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan yang ingin mewakafkan tanah tersebut tanpa melihat keadaan abang yang saat itu sangat sakit. Apalagi masalah ini masih bisa kita bicarakan secara kekeluargaan.
Oke, setelah kedua belah pihak memberikan pernyataan, saya beri kesempatan dari kedua belah pihak mengajukan usulan. Silakan dari pihak Bapak Saman terlebih dahulu. Baik. Jadi sebelumnya hubungan saya dengan Bapak Udin cukup baik. Ibaratnya kita ngurusin banget lah masalah tanah ini. Namun pada kenyataannya Bapak Udin ini justru memanfaatkan ketidakpedulian saya itu. Hal ini sulit saya terima. Soal tanah ini pasti akan saya urus dengan pembicaraan bersama juga Bang. Namun dari pihak Bapak Saman, saya ingin meminta kerjasamanya untuk ikut andil dalam permasalahan tanah ini. Baik, apakah dari Bapak Udin memiliki usulan mengenai pembahasan bersama? Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita melakukan perjanjian mengenai apa yang kita sepakati? Bagaimana dengan Bapak Saman? Iya Bu, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita sepakati, dituangkan perjanjian tertulis saja. Oke, menurut saya usulan Bapak Saman sudah konkret ya. Bagaimana tanggapan dari Bapak Udin soal usulan tersebut? Ya, terus terang saya ingin status tanah ini dapat segera diselesaikan, lalu dibagi sesuai dengan perhitungan warisnya. Baik, jika seperti itu berarti penggugat dan tergugat sepakat ya mengenai menjaga nama baik dan hubungan baik dan status kejelasan tanah ini kembali diubah menjadi tanah waris. Baik, Bu. Baik Bu. Oke. Jadi sesi ini saya rasa sudah cukup karena kita sudah mendapatkan sebuah kesepakatan antara pembahasan yang pertama mengenai komunikasi yang memang kurang baik dan yang kedua mengenai kejelasan dari tanah wakaf ini yang akan nantinya diubah jadi tanah waris. Apakah pihak menggugat dan tergugat ada yang disampaikan lagi? Tidak ada Bu. Oke, saya cukupkan mediasi ini seperti apa yang diharapkan dan semoga untuk proses selanjutnya bisa dimudahkan dan semoga silaturahmi antar kedua belah pihak tidak terputus. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kalau begitu, Bapak Saman dan Bapak Udin menandatangani kesepakatan akta perdamaian seperti yang disepakati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita foto bersama. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah